Kami, Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya, mengucapkan selamat datang di ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta yang dilayangkan secara online atau daring. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara seiman, marilah kita datang dengan rasa sesal dan malu di hadapan Tuhan, serta mengakui segala kesalahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Perbaharuilah hidup kami oleh darah Yesus, anak-anak-Mu itu, agar kami selalu memperlakukan kehendak-Mu, sehingga kami diselamatkan oleh-Mu. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh manusia
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 25 ayat 7 yang menyatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh kasih-Nya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh dunia. Silakan duduk. Kita dengarkan pujian karena dalam rangka syukur 70 tahun Gerakan Pemuda, maka paduan suara Gerakan Pemuda memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat bersyukur punya Allah yang memberikan hidup dan berkat. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah kuasa yang akan di pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kebenaran, kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih.
Sukacita hari ini tanggal 19 bulan Juli 2020. Saya mau nyapa untuk Gerakan Pemuda karena hari ini seluruh GPIB beribadah virtual maupun yang ada ibadah di gereja melaksanakan ibadah syukur bersama dengan jemaat tanggal 15 Juli 70 tahun Gerakan Pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kita patut bersyukur karena kesempatan 70 tahun itu kesempatan yang saya pikir untuk usia saat ini sesuai dengan Alkitab, puji Tuhan. Kalaupun lebih, kalau untuk tenaga manusia punya masalah gitu ya. Tapi 70 tahun suatu persekutuan dengan usia rentang yang panjang ini mau dikatakan kalau bukan Tuhan yang memulaikan pekerjaan yang baik, apapun pergumulan dan tantangannya, kita tidak dimenangkan Tuhan dengan 70 tahun. Usia satu persekutuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak ada gegap gempita 70 tahun Gerakan Pemuda. Karena apa? Kita masih ada pada wabah pandemi COVID-19. Banyak peristiwa yang mengajarkan kepada kita betapa proses social distancing itu, perjumpaan itu tidak ada lagi pada bentuk secara fisik, tapi secara virtual. Tapi mau disampaikan, kalau hati kita memang mau beribadah kepada Tuhan, kalau hati kita mau mengenal Tuhan, maka tidak berjumpa fisik pun kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau orang yang merantau, dia harus kuat. Dia harus kuat secara fisik dan secara mental. Karena apa? Tidak punya tanah, dia harus berjuang dengan penduduk setempat. Dan saya sering sampaikan, harus tahan banting gitu ya. Bapak Ibu, surat pastoral dari Petrus kepada jemaat mula-mula, jemaat yang berdiaspora kemana? Pada pasal yang pertama, ayat yang pertama itu, mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka hadir dengan latar belakang Yahudi, juga ada Yunaninya. Ibu bapak, saudaraku, kita harus menarik satu perjalanan tulisan ini. Mereka dipilih, ditempatkan sebagai anak rantau, sebagai jemaat yang berdiaspora di daerah-daerah tersebut. Perhatikan pada ayatnya yang kedua, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saya mulai yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah salah loh memilih GP dengan usia 70 tahun, rentang dari usia saudara di 17 sampai 35. Kalau belum menikah ya masih GP tua lah ya. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu kekasih, usia Gerakan Pemuda usia produktif. Tetapi pada masa pandemi ini usia produktif itu harus di rumah, tidak boleh ngopi-ngopi, tidak boleh di kafe, dan tidak ikut yang namanya kumpul-kumpul dengan situasi pandemi ini. Sesungguhnya saudara itu dipilih Tuhan dan mampu untuk tidak kaki ini gatal untuk mana-mana, mampu untuk di rumah saja, kerja di rumah, kalaupun bekerja di luar. Super hati-hati, harus hati-hati. Jemaat mula-mula yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil ini, Bitinia ini adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi mau disampaikan apapun pergumulan mereka, apapun masalah dan penderitaan mereka kuat menghadapi. Perikop ini berjalan Bapak Ibu kekasih. Kita ada
pada ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, tidak semua orang sukses di perantauan. Tidak semua. Tapi bahasa sukses untuk orang di perantauan itu berarti dia punya duit banyak, dia kaya raya. Dan ketika sukses dibahasakan kita sebagai orang perantau, dia harus punya materi yang banyak atau berlebihan. Ini yang membuat Bapak Ibu kekasih agak ruwet juga ya. Kata surat pastoral dari Petrus, bersukacitalah ketika engkau mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Karena apa? Engkau orang yang terpilih. Engkau mampu untuk melewati itu semua. Ada yang berkata, ya firman Tuhan Bu Pendeta, yang realnya kayak mana? Hari gini mencari kerja sudah susah. Mencari kerja loh Bapak Ibu sudah susah. Kondisi umat percaya pada zaman Rasul penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Karena apa? Mereka merantau, mereka harus berjuang, dan mereka juga harus mempertahankan iman mereka di situ. Saya mau sampaikan, mereka harus konsisten dengan iman percaya mereka ini yang harus digumuli bersama. Jangan sampai sudah jauh ke negeri orang kita jual tuh Yesus. Jangan sampai ketika penderitaan begitu kuat kita jauhkan diri dari hidup dengan Tuhan Yesus. Gimana cerita Bapak Ibu? Jemaat mula-mula ketika Petrus berkirim surat ini, tantangan penderitaan yang mereka alami dan yang mereka hadapi ternyata tidak melunturkan kesetiaan mereka. Ini yang luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami hidup sosial yang luar biasa, tetapi mereka tetap konsisten terhadap iman mereka. Halo Gerakan Pemuda, kan ibadah virtual di rumah ya, selama hari Minggu terus menerus, kurang lebih 4 bulan lebih ini. Benar gak kita berjumpa dengan Tuhan ibadah Minggu? Sementara ibadah Minggu pakai handphone, kita sibuk juga dengan handphone kita di media sosial kita. Atau kita tidak runtun mengikuti ibadah yang cocok-cocok di hati kita, kita ambil, lalu yang lain kita lepaskan dan kita cepetin. Ibu bapak, saudaraku, teristimewa Gerakan Pemuda. Di saat beginilah ibu bapak harus kuat. Saudaraku, Gerakan Pemuda harus yakin melewatinya karena Tuhan memilih kita di situ. Ingat, tidak pernah salah Tuhan memilih kita pada situasi masa pandemi ini. Umat Tuhan yang ada sebagai jemaat pendatang di pasal 1 ayat 1, mereka tidak berubah dalam hal kehidupan sosial mereka. Mereka tetap hidup dalam kasih. Dalam kesulitan mereka, mereka tetap hidup dan tetap yakin karena mereka sudah mengalami penebusan Allah. Pada ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Karena penebusan, karena keselamatan dan kematian Kristus, mereka mengalami kekuatan untuk melewati yang namanya, bahasanya, bergembiralah akan hal itu. Ayat 6, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Bapak Ibu yang kekasih saudaraku,
Kalau kita berdoa, pasti kita berkata, Tuhan, jauhkanlah dari pergumulan. Tuhan, berikanlah hidup kami terus ada pada hidup yang baik, yang menyenangkan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Tantangan seberat apapun, Petrus mau sampaikan, jemaat Tuhan, jika dihadapi dengan iman yang tertuju kepada Kristus, maka mereka ada kekuatan untuk melewatinya. Sehingga kalau doa orang Kristen itu minta kekuatan, bukan hanya Tuhan laluilah pencobaan ini, Tuhan laluilah penderitaan ini, tapi Tuhan berikanlah kekuatan di dalamnya. Ayat 7, Ibu Bapak kekasih, seperti emas yang fana yang harus diuji kemurniannya, demikian pula dengan apa? Iman kita. Bapak Ibu, emas yang didapati oleh pendulang-pendulang emas di Kalimantan, di Papua, dia tidak langsung berkilau-kilauan, enggak Bapak Ibu. Dia memerlukan asah, dia memerlukan yang namanya pengolahan. Dapat sebongkah gini bisa saja dapat yang kecil, itu yang berkualitas. Itu yang berkualitas. Kalau sampai Bapak Ibu pada ayat yang ke-7 itu, Petrus mengangkat satu perjalanan untuk mendapatkan emas yang baik, maka dibutuhkan waktu, dibutuhkan olahan, apalagi iman orang percaya Bapak Ibu, untuk mendapatkan ketaatan kepada Tuhan. Bukan berarti kalau taat dia harus ada pergumulan, kalau taat dia harus dari penderitaan, enggak juga Bapak Ibu. Sebenarnya dari penderitaanlah kita melihat apakah kita percaya atas firman ini, amin, atau hanya sekedar baca-baca saja yang menyenangkan, saya masuk, yang susah-susah untuk dipahami ya ditinggalkan saja. Ibu bapak saudaraku, kalau bersama kita lihat untuk perjalanan pada perintah hidup baru, Bapak Ibu lihat tata ibadahnya. Jangan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Dari apa? Perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaanmu dan kesucianmu. Ini tidak jadul loh firman Tuhan ini. Tapi dia memberikan keyakinan kita. Orang yang dapat berkat, Timotius muda ini, dia harus ada pada perkataan, perbuatan, tingkah laku yang dia jaga dengan baik. Sehingga dia diberkati sebagai rasul muda, sebagai rasul yang diberkati dengan tindakan-tindakan yang baik. Dan itulah cara ketaatan dalam masa penderitaan dari Timotius ketika dia ada sebagai rasul muda. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Kristus, prinsip dari Petrus, dia mengajak ibu bapak saudara dan para rekan pemuda gereja. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan. Pasti ada pergumulan. Pergumulan tentang ceweknya lah, pacarnya lah, kuliahnya, dan seterusnya. Emang tidak pergumulan sekarang ibadah online? Begitu juga dengan kuliah online. Tapi kalau tidak dinikmati, maka jadinya kita ngamuk-ngamuk, marah-marah. Emang gampang kita tidak cangkruk-cangkruk tuh pemuda, ngopi-ngopi, makan bersama, dan seterusnya. Tapi ingat, pada perjalanan usia yang bertambah, semakin dewasalah kita, semakin kita lebih baik, semakin kita lebih mantap dalam hal keyakinan. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara pada waktu
masa pandemi ini dalam ulang tahun 70 tahun GPIB, gerakan pemudanya, dan Tuhan tidak pernah salah dalam pergumulan di masa pandemi ini. Kita tetap ada pada ibadah-ibadah virtual, demikian juga dalam kuliah dan lain sebagainya. Untuk itu tanggal 15 dan hari ini kita rayakan, kita juga mengajak untuk gerakan pemuda GPIB Cahaya Anugerah tetap semangat, jalanilah dengan penuh sungguh. Apapun tekanan, apapun tantangan, apapun ancamannya, ingat, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan yang ada dalam ibadah daring, dimanapun sektor pelayanan di Jemaat Cahaya Anugerah, dan dimanapun Bapak Ibu yang membuka channel YouTube Jemaat Cahaya Anugerah, apapun tantangan, apapun tekanan, apapun pencobaan, yang harus kita dasari bahwa kita harus bergantung pada kasih, perlindungan, dan kekuatan Tuhan. Kalau hari ini ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun, sukacita, kelahiran maupun perkawinan memberkati Bapak Ibu semua. Dan dalam 1 minggu berjalan ke depan, saudara akan berjuang. Semangat, ada berkat, dan Tuhan nyata menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GP. Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Amin. Saya undang berdiri. Kita akan kembali mengerahkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal bagi kita, yang dikandung pada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang berita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga yang memberikan hidup, berkat, dan kami datang untuk gerakan pemuda di GPIB. Diberkati Dewan Pemuda bersama dengan pengurus yang ada di jajaran GPIB teristimewa Mupel Jawa Timur dan Jemaat Cahaya Anugerah. Berkati Tuhan masa muda kami, berikan kami kekuatan dan kesabaran melewati masa pandemi yang juga menggelisahkan. Karena itu Tuhan, tetap bukalah jalan dalam masa-masa kami kuliah secara virtual. Diberkati juga orang tua dan pengurus gerakan pemuda
Jemaat Anugerah, kami bersama dengan sukacita 70 tahun Gerakan Puna GPIB. Kami bersama ada Tuhan untuk bangsa yang kami cintai. Presiden kami Joko Widodo, Ibu Gubernur kami, Ibu Wali Kota kami, Bapak Bupati kami di Gresik. Diberkatilah mereka dalam melayankan akan tanggung jawab mereka. Berikan sehat dan kuat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para medis, secara khusus di Surabaya Raya. Kami melipat tangan. Tolong Tuhan. Mereka berupaya luar biasa untuk menghantar pasien COVID-19 sembuh. Kami hanya memohon Tuhan, janganlah mereka terpapar. Begitu rupa Tuhan. Serasa sedih dan merasakan penderitaan para medis. Kami mohon dengan lipatan tangan kami, lindungi mereka semua Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, cukupkanlah ya Tuhan. Berikan mereka sehat, semangat, keluarga mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami PHK, dirumahkan, untuk mereka tetap kuat dan sabar. Untuk para presbiter, para panitia, pegawai gereja, PPPJ, Tuhan Yesus kasih berkat-Mu menyertai. Kami serahkan jemaat Tuhan yang menggumuli rumah tangga, pendidikan, pekerjaan. Kiranya berkat-Mu menguatkan dan memulihkan. Jemaat Tuhan berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, diberkatilah sukacita baik kelahiran maupun perkawinan. Jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan di rumah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan kami juga percaya keluarga-keluarga yang mengumuli hidup mereka, Tuhan senantiasa melawat dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Berkati multimedia, berkati Komisi Musik Rio Jawi, Infokom, Komisi IAI, dan semua kami yang terlibat dalam persekutuan yang melaksanakan ibadah virtual ini. Inilah kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, menyerahkan sepenuhnya hidup kami, masa depan kami, kepada Kristus yang menguatkan dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat silakan berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu alat untuk membawa berkat kepada dunia dan manusia, serta mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, tanggal 19 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan vokal grup Pelkat GP. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami. Untuk informasi selengkapnya, jemaat harap memperhatikan warta jemaat. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberi pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikan, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020 sampai 2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner yang ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dan dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19, membuat kaum pemuda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif, bermanfaat bagi banyak orang. Membela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan pemuda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh, untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat, masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam
karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelekat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelekat Gerakan Pemuda GPIB ke-70, Dirgahayu Pelekat GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 hingga 2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, yaitu Cynthia J. Santoso, Rolando J. Laupati, Welma H. C. Pais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Geri A. Sagala, Donald J. Salakori, Kesia M. Mahulete. Untuk semua rekan gerakan pemuda yang ada di seluruh Indonesia, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelekat GPIB. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera di dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah bersama kita dengarkan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi kita berjumpa bersama dalam ibadah virtual ini pada hari Minggu di tanggal 19 Juli ini, yang juga bertepatan untuk merayakan HUT GPIB yang ke-70, tepatnya di tanggal 15 Juli 2020. Walaupun terpisah secara
virtual, tetapi kami yakin semangat untuk beribadah, semangat untuk bersekutu dan berkumpul tetap ada. Dalam perayaan virtual ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua 3 PHMJ GPIB Cahaya Anugrah, Diaken Dinoto Napora, dan juga dari pengurus Gerakan Pemuda, yaitu Saudara Yudo. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur karena atas kasih dan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di hari Minggu ini kita boleh merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-70 tahun, tanggal 15 Juli 2020. Rekan-rekan Gerakan Pemuda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh merayakan lewat ibadah online di pagi hari ini. Tentunya di hari ulang tahun ini, marilah kita bergandengan tangan untuk melayani di jemaat kita GPIB Cahaya Anugrah Surabaya. Kita tahu bahwa ulang tahun yang ke-70 ini, ulang tahun yang sudah cukup mengalami usia lanjut. Begitupun semangat kita sebagai Gerakan Pemuda. Kita adalah penerus jemaat kita GPIB Cahaya Anugrah Surabaya ini. Marilah kita bergandengan tangan untuk melayani jemaat kita GPIB Cahaya Anugrah Surabaya. Mungkin dalam pelayanan banyak sekali kekurangan kita sebagai pengurus Gerakan Pemuda periode 2017-2020. Biarlah mari kita tingkatkan jika kita kembali dipilih di periode yang baru ini. Marilah kita bergandengan tangan untuk melayani jemaat, khususnya Gerakan Pemuda di gereja kita GPIB Cahaya Anugrah Surabaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pengurus Gerakan Pemuda periode 2017-2020 yang sudah penuh semangat untuk melayani di jemaat kita, khususnya ibadah-ibadah Gerakan Pemuda. Biarlah Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini senantiasa memberkati dan menyertai rekan-rekan pemuda atau pengurus kalian. Dan jika terpilih lagi menjadi pengurus Gerakan Pemuda di periode yang baru, marilah bersama dengan saya bergandengan tangan untuk kembali melayani Gerakan Pemuda di jemaat kita GPIB Cahaya Anugrah Surabaya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Ketua 3 periode 2017-2020 dan juga Ibu Pendeta Christine Antoyo Bangun yang dengan penuh semangat memotivasi kami sebagai Gerakan Pemuda GPIB Cahaya Anugrah Surabaya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu bersama dengan keluarga. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun GPIB yang ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kita Gerakan Pemuda, saduluran salawase. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam biru Ben Hur. Syukur kepada Tuhan kalau pada tanggal 15 Juli Gerakan Pemuda GPIB boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Kiranya pemuda sebagai pelopor perubahan selalu hadir dalam karya, baik di dalam jemaat maupun di dalam masyarakat. Semangat pemuda GPIB. Melalui kesempatan kali ini, kami dari Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan memberkati. Shalom.
Salam selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena minggu kali ini Pelkat GPIB merayakan HUT-nya ke-70 tahun. Saya mewakili Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan Dirgahayu GPIB yang ke-70 tahun, tetap semangat melayani dan selalu bergerak maju ke depan untuk perkembangan GPIB selanjutnya. Salam Biru Ben-Hur, Tuhan Yesus memberkati. Salam Biru Ben-Hur. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70, khususnya Gerakan Pemuda GPIB Cahaya Anugerah, terus maju dan berkarya. Raja Wali Muda Cahaya Anugerah, kepakkan sayapmu untuk menjelajah dalam pelayanan tanpa lelah. Tuhan memberkati dalam setiap gerak dan langkah pelayanan teman-teman. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 tahun untuk Pelkat GP. Tetap berkarya, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda ke-70 tahun. Tetap semangat dalam pelayanan. Teruslah berkarya selagi masih ada kesempatan. Gerakan Pemuda Seduluran Selawase. Kami pengurus dan seluruh anggota Pelkat PKLU mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat GP yang ke-70. Tetap semangat dalam tugas pelayanan, serta Tuhan senantiasa memberkatinya. Shalom teman-teman GP sekalian. Selamat ulang tahun ke-70 buat kita GPIB. Kiranya apa yang kita sampaikan pasti tercapai. Kita meskipun umurnya 70 tahun udah kayak nenek-nenek, tapi kita sebagai jiwa muda, sebagai penggerak motor nasional maupun gereja kita tetap semangat melayani dan tidak lelah untuk melayani. Kemudian untuk teman-teman semua yang masih kuliah online ataupun lagi sidang online ataupun masih SMA belajar online, kiranya tetap semangat, jangan mengeluh ya kan. Meskipun kita menatap layar laptop melelahkan, bikin minusnya nambah. Kiranya tetap semangat ya kan, jangan malas-malas, jangan ketiduran. Untuk teman-teman yang LDR nggak bisa ketemu, physical distancing nggak boleh ketemu, beda kota, tapi tetap harus terjaga hubungannya bisa lewat Zoom, bisa lewat Line, macam-macam deh. Kemudian harapan untuk GP supaya GP ini di seluruh Indonesia GP ini semakin bertumbuh, jumlah anggotanya semakin banyak kan, tapi yang melayani juga tambah banyak. Kita sering kumpul-kumpul ataupun diskusi-diskusi tentang banyak hal. Ya begitu. Sekian dari saya. Everybody, let's sing happy birthday. Happy birthday GP.
tanggal 15 Juli 70 tahun Gerakan Pemuda GPIB. Hari ini kami bersyukur lewat perayaan virtual. Kami mohon Engkau memberkati masa depan pemuda-pemudi gereja Jemaat Nugrah. Demikian juga untuk pemuda-pemudi gereja GPIB seluruhnya. Dan kami percaya sehat dan kuat dan semangat dalam Tuhan menjadi berkat dan kekuatan untuk kami melanjutkan panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Syukur ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Amin. Selamat ulang tahun